Berikut ini adalah hasil wawancara dengan John Lumingkewas, mantan Ketua Presidium GMNI 1957 hingga 1965, dan juga Wakil Sekjen DPP PNI 1964 hingga 1965, yang pernah ditahan oleh pemerintah rezim Soeharto, dengan tuduhan sebagai salah seorang pimpinan PKI yang berpihak pada G30S. Anda dulu pernah dijebloskan ke penjara. Mengapa? Ya, saya ditangkap 20 Oktober 1967 dengan tuduhan sebagai salah seorang pimpinan PKI yang berpihak pada G30S. Tuduhan itu jelas tidak benar. Bahwa PKI setia kepada Bung Karno, itu pasti. Kami percaya waktu itu Bung Karno akan tetap memimpin revolusi dan melanjutkan perjuangan. Menurut Anda, adakah peran Soeharto dalam G30S? Saya menduga Soeharto terlibat dalam peristiwa itu. Asumsi saya berangkat dari beberapa peristiwa sebelum G30S. Pada peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta, terjadi penculikan terhadap Sultan Syahrir. Itu merupakan pembangkangan terhadap Bung Karno. Dan Soeharto berada di belakang penculikan itu bersama Tan Malaka dan Darsono. Tapi Soeharto lihai, bisa lolos dari tuduhan penculikan itu. Lalu, pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Sebelum terjadinya peristiwa itu, Soeharto pernah ke Madiun dan bertemu dengan Musso, gembong PKI. Soeharto, sekali lagi, lolos dari tuduhan ikut menggerakkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah itu. Begitu pula dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Soeharto mengaku dialah yang berinisiatif. Tapi, saya nggak yakin itu. Saya tahu yang mengambil inisiatif adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya ditahan di LP Salemba dari tahun 1967 sampai tahun 1974. Saya hanya sekali diperiksa, yakni sekitar aktivitas saya di PKI. Petugas tidak bisa membuktikan bahwa saya PKI. Di LP Salemba itu, saya bergaul dengan orang-orang PKI. Dari mereka saya memperoleh informasi bahwa tidak semua orang PKI tahu rencana G30S itu. Saya rasa itu yang mengatur CCPKI yang dipimpin DN Aidit, dengan biro khusus yang diketuai Syam. Kemudian, pada tahun 1969 saya di Bonn, dipinjam oleh rumah tahanan militer di Jalan Budi Utomo, untuk diperiksa. Ternyata saya tidak pernah diperiksa. Saya di Bonn selama 2 minggu. Saya satu sel dengan Suradi, bekas Pangkodamar Sumatera, teman satu angkatan Sudomo. Dia merasa dikhianati oleh Sudomo, hingga dia dituduh PKI. Dari Suradi itulah saya mengetahui, orang yang berada di depan sel kami adalah Syam, pimpinan Biro Khusus PKI. Syam adalah ensiklopedi bagi orang-orang yang dituduh PKI. Sebab, dialah yang membina orang-orang di ABRI atau orang-orang di luar partai, misalnya pegawai negeri. Petugas selalu menanyakan kepada Syam, siapa-siapa saja orang yang dikenalnya sebagai PKI. Jadi, tujuan saya di Bonn di RTM itu untuk dikonfirmasikan kepada Syam, apakah dia mengenal saya atau tidak. Ternyata Syam tidak mengenal saya. Ini berarti tuduhan terhadap diri saya, bahwa saya PKI, tidak benar. Syam diperlakukan istimewa di RTM, berbeda dengan tahanan-tahanan lainnya. Fasilitas di selnya mewah untuk ukuran waktu itu. Selain itu lebih bebas. Menu makanannya berbeda dengan tahanan-tahanan lain. Dia tidak mendapat makanan yang dikirim dari keluarganya. Kiriman makanan dari keluarganya sama sekali putus. Syam bebas berada di luar sel. Kan ada waktu-waktunya tahanan diperbolehkan di luar sel untuk berangin-anginan, mendapat cahaya matahari, dari pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Setelah itu masuk lagi. Tapi Syam bisa lebih leluasa berada di luar sel, dan tampak akrab berbincang-bincang dengan petugas. Ketika berada di luar sel, saya bertemu dengan Syam. Dalam kesempatan itu saya menanyakan, mengapa PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Dia dengan hati-hati mengatakan,
Bung John perlu tahu bahwa memang PKI berniat mengkup Bung Karno. Saya tanya apa alasannya. Dia menjawab, Bung Karno memimpin revolusi itu secara plan-plan. Dalam pembicaraan yang singkat itu, Syam tidak menyebut keterlibatan Soeharto. Saya tidak mau terlibat jauh. Terus terang saja situasi waktu itu tidak memungkinkan. Apakah Syam menutup hal yang sebenarnya? Mungkin juga. Syam itu tempat bertanya. Tempat konfirmasi apakah orang-orang tertentu adalah PKI. Dia ensiklopedi. Dia bermuka dua sehingga bisa leluasa kesana kemari. Berbeda dengan yang lain. Dia sebentar-sebentar dipanggil oleh petugas dari pintu blok. Lalu dia ke kantor RTM. Sering begitu. Saya menduga, Syam sudah lama berhubungan dengan orang-orang tertentu, dengan kalangan ABRI tertentu, khususnya pra dan pasca G30S. Terutama dia erat berhubungan dengan Soeharto. Saya nggak tahu sampai sekarang Syam berada di mana, dan tak terdengar apakah dia masih hidup atau sudah dieksekusi. Selain itu, Soeharto berteman dengan Untung. Wong waktu Untung kawin dia datang kok. Semula yang disuruh mewakilinya adalah Kemal Idris, karena Soeharto tidak bisa datang. Tapi beberapa saat kemudian Soeharto dan Ibu Tin datang juga.